Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan Schrödinger dan energi atom hidrogen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sylvia Hatini. Nah, atom hidrogen itu memiliki energi yang sangat besar, seperti halnya yang ada dalam bom hidrogen. Bom hidrogen itu merupakan bom yang mempunyai tenaga dari reaksi fusi inti atom hidrogen yang disebut dengan deuteron. Dalam masalah fisika nuklir, interaksi antara dua atom hidrogen dengan gaya tarik mutual itu sangatlah sering terjadi. Interaksi antara dua atom hidrogen dengan gaya tarik mutual itu dapat dikaji melalui persamaan Schrödinger. Nah, pandangan ini dikemukakan secara kuantum tentang atom hidrogen atau H dan atom-atom berelektron tunggal seperti ion-ion helium, litium, berilium, dan sebagainya. Inti atom itu diasumsikan sebagai pusat yang diam, sehingga kinetiknya diabaikan. Nah, hal ini dikenal sebagai aproksimasi Born-Oppenheimer. Elektron di sekitar inti atau proton yaitu memiliki energi E sebagai penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Jadi, jika Hamiltonian adalah operator energi dan Psi adalah fungsi gelombang elektron, maka persamaan harga eigennya adalah dengan Hamiltonian dan fungsi gelombang itu sama dengan energi gelombangnya. Di mana Hamiltoniannya itu sama dengan min H bar kuadrat per 2M dikalikan nafla kuadrat dikurangi ZE pangkat 2 per 4V epsilon 0 dikalikan R. Nah, itu ada dua persamaan ya, di mana Hamiltonnya itu sudah saya sebutkan tadi. Nah, suku kedua yang tadi ya, yang ZE, itu dalam persamaan tersebut adalah potensial kolom yang ditimbulkan oleh inti. ZE menyatakan muatan inti untuk atom hidrogen. Misalnya untuk atom hidrogen, harga Z-nya itu adalah 1. Terus untuk helium, harga Z-nya adalah 2. Untuk berilium, harga Z-nya 4. Nah, itu nilai Z-nya ya. Nah, karena potensial ini bersifat sentral, ya maka Hamiltonian itu harus diungkapkan dalam koordinat bola. Artinya, operator energi kinetik dalam koordinat kartesian min H bar kuadrat per 2M dikalikan nafla kuadrat itu harus ditransformasikan ke dalam koordinat bola. Hasil transformasi itu adalah ini. Hamiltonian sama dengan min H bar kuadrat per 2M dikalikan do kuadrat do R kuadrat ditambah 2 per R do R ditambah 1 per R kuadrat do kuadrat do theta kuadrat ditambah kotangen theta per R kuadrat dikalikan do theta ditambah 1 per R kuadrat sin kuadrat theta dikalikan do kuadrat do psi kuadrat dikurangi ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 R. Nah, ini yang dalam kurung itu merupakan hasil transformasi dari ZE-nya ya, gitu. Nah, coba kita ingat kembali tentang operator momentum sudut yang dinyatakan dengan L topi kuadrat sama dengan min H bar dikalikan 1 per sin theta do theta dikalikan sin theta do theta ditambah 1 per sin kuadrat theta dikalikan do kuadrat do theta kuadrat. Nah, itu persamaan momentum sudut yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya gitu. Ya, coba ingat kembali. Nah, maka persamaan 3 ya yang tadi yang Hamiltonian yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk koordinat bola itu dapat disederhanakan menjadi H topi sama dengan min H bar kuadrat per 2M dikalikan do kuadrat per do R kuadrat ditambah 2 per R do R ditambah L topi kuadrat per H bar kuadrat R kuadrat dikurangi ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 R. Nah, ini menjadi persamaan 5 setelah nilai L ini yang momentum sudut disubstitusikan ke dalam persamaan 3 yang tadi. Gitu. Nah, sehingga persamaan 1 dapat diungkapkan sebagai berikut. Yaitu H bar kuadrat per 2M dikalikan do kuadrat psi per 2R per do R kuadrat ditambah 2 per R do psi per do R ditambah E ditambah
ZE kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R min L topik kuadrat per 2M R kuadrat dikalikan psi itu sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger dalam koordinat bola. Dalam persamaan 5 yang tadi ya, itu merupakan bagian dari Hamiltonian. Oleh sebab itu, komutator H topi dan L topi kuadrat itu sama dengan 0. Sehingga fungsi eigen bagi H topi adalah fungsi eigen bagi L topi kuadrat juga, atau sebaliknya. Fungsi eigen bagi L topi kuadrat itu adalah Y Lm epsilon dalam fungsi theta dan psi. Nah, jadi fungsi gelombang ya dalam koordinat R, theta dan psi itu harus mengandung nilai-nilai yang tadi. Oleh sebab itu fungsi gelombang dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini H bar kuadrat per 2M dikalikan do theta R besar ya, per do R kuadrat ditambah 2 per R, do R per do R ditambah E ditambah ZE kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R dikurangi L topik kuadrat per 2 MR kuadrat dikalikan R itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan 8 ini terlihat bahwa secara efektif elektron itu memiliki potensial. Nah, nilai potensialnya berapa? Nilai potensialnya itu adalah V sama dengan min ZE kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R ditambah H bar kuadrat L dikalikan L tambah 10 per 2 MR kuadrat. Nah, potensial ini diperlihatkan dalam gambar berikut. Nah, yang ini. Itu tampak bahwa potensial itu menuju 0 kan, jika R-nya itu menuju theta. Ya, jadi potensial itu nih, yang ini potensial itu tampak ya bahwa menuju 0 ke sini. Jika R-nya itu menuju tak hingga. Jadi R-nya itu sampai ke sini tak hingga. Oke. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai persamaan Schrödinger atom hidrogen. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya tentang energi atom hidrogen akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.